Aku tahu bahwa katanya kau telah tertipu. Tetapi menurutnya, aku tidak tertipu. Lalu, untuk apa ia berkata demikian? Aku sudah tidak tahu. Aku tahu bahwa katanya kau telah tertipu. Tapi menurutnya aku tidak tertipu. Lalu untuk apa ia telah berkata demikian? Aku sudah tidak tahu. Aku tahu bahwa katanya kau telah tertipu. Tapi menurutnya, aku tidak tertipu. Lalu untuk apa ia telah berkata demikian? Aku sudah tidak tahu. Aku tahu bahwa katanya kau telah tertipu. Tapi menurutnya aku tidak tertipu. Lalu untuk apa ia telah berkata demikian? Aku sudah tidak tahu. Aku tahu bahwa katanya kau telah tertipu. Tapi menurutnya aku tidak tertipu. Lalu untuk apa ia telah berkata demikian? Aku sudah tidak tahu. Aku tahu bahwa katanya kau telah tertipu. Tapi menurutnya aku tidak tertipu. Lalu untuk apa dia telah berkata demikian? Aku sudah tidak tahu. Aku tahu bahwa katanya kau telah tertipu. Tapi menurutnya aku tidak tertipu. Lalu untuk apa ia telah berkata demikian? Aku sudah tidak tahu. Aku tahu bahwa katanya kau telah tertipu. Tapi menurutnya aku tidak tertipu. Lalu untuk apa ia telah berkata demikian? Aku sudah tidak tahu. Aku tahu bahwa kau kena tipu. Tapi menurutku aku tidak kena tipu. Mengapa bisa begitu? Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa kau kena tipu. Tapi menurutku, aku tidak kena tipu. Mengapa bisa begitu? Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa kau kena tipu. Tapi menurutku aku tidak kena tipu. Mengapa bisa begitu? Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa kau kena tipu. Tapi menurutku, aku tidak kena tipu. Mengapa bisa begitu? Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa kau kena tipu. Tapi menurutku aku tidak kena tipu. Mengapa bisa begitu? Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa kau kena tipu. Tapi menurutku aku tidak kena tipu. Mengapa bisa begitu? Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa kau kena tipu. Tapi menurutku aku tidak kena tipu. Mengapa bisa begitu? Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa kau kena tipu. Tapi menurutku, aku tidak kena tipu. Mengapa bisa begitu? Aku tidak tahu. Dari video 1 dan 2 dapat
dirasakan perbedaan yang sangat kelihatan sekali, bahwa dengan diperjelasnya tokohnya menjadi tokoh B, masalah itu menjadi lebih jelas bahwa yang kena tipu itu adalah B, meskipun B sendiri juga tidak tahu. Perbedaannya video pertama dan kedua sangat terasa sekali, Pak, karena memang kemudian yang pertama itu karena banyak nyanya itu tadi atau dari orang ketiga, kemudian yang saya rasakan juga terhadap tubuh saya nggak senaluriah gitu. Yang kedua kemudian ada, jadi tubuhnya karena ada dialog aku itu akhirnya tubuh kita secara nggak langsung juga ikut merespon dari dialog yang diberikan kayak gitu. Itu akhirnya memang ada perbedaan yang saya rasakan di tubuh saya seperti itu, Pak. Di video pertama menurut saya itu kalimat dialognya ambigu, karena pemilihan katanya tidak sesuai dengan EYD mungkin. Tetapi pas di video kedua saya bisa memahami kalimatnya karena jelas tujuannya apa, pembahasannya pun juga jelas. Jadi untuk memerankannya bisa lebih enak. Di video kedua terasa lebih mantap daripada di video pertama dalam mendialogkan dialog tersebut. Untuk video yang pertama tadi agak bingung dan bertanya-tanya karena terdapat katanya yang bila dilafalkan kedua pemeran tersebut akan membingungkan. Akan tetapi setelah video yang kedua ternyata lebih enak diucapkan dan didengarkan karena sudah jelas apa pertanyaan dan apa jawabannya. Menurut saya antara video 1 dan 2 lebih enak video yang kedua, karena di video kedua tokoh yang tadinya itu tidak ada, jadi kita lepas, tidak merasa canggung. Kalau video 1 keterasingannya lebih rumit karena banyak berpikir antara tokoh dan juga tokoh A dan B. Tapi kalau video 2 keterasingannya tidak terlalu rumit karena pembahasannya terkait tokoh A dan B, tidak ada orang ketiga. Untuk video pertama, secara sudut pandang tokoh aku dan kamu itu mewakili apa yang dikatakan oleh tokoh ketiga. Sedangkan pada video kedua ini langsung dari tokoh aku dan kamu. Jadi hanya ada dua orang pendapat dan dua perspektif yang berbeda, tidak mewakili perspektif yang lain.